Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk membahas dari penggunaan persamaan similaritas ya, yang mungkin sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang teorema similaritas dan persamaan similaritas. Nah, untuk kesempatan hari ini kita coba untuk menerapkan bagaimana persamaan similaritas itu kita gunakan untuk mencari bayangan sebuah titik ya, atau mungkin untuk mencari bayangan sebuah garis atau bentuk geometri lainnya. Oke, namun jangan lupa ya, yang belum mensubscribe silahkan di subscribe dulu, pukul loncengnya sehingga Anda selalu dapat notifikasi dari setiap video yang saya tampilkan. Oke, kita mulai saja. Di sini saya tuliskan satu buah contoh soal bagaimana menentukan bayangan sebuah titik dengan menggunakan persamaan similaritas. Oke, kita mulai saja ya. Kita coba perhatikan di papan tulis ini. Di sini nomor 1, tentukan bayangan titik P 1,2 ya, bayangan titik P 1,2 ya, oleh similaritas yang matriknya ordo 3x3 ya, yaitu S sama dengan 208 untuk baris pertama, 0, 2, negatif 2 untuk baris kedua, dan 0, 0, 1 untuk baris ketiga. Oke ya. Nah, tentukan bayangan titik P. Nah, kita tahu bahwa similaritas atau kesebangan ini tentunya dia akan mempunyai ciri-ciri ya yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita coba jawab ya. Misal bayangan titik P itu sebut saja adalah P aksen ya. Sebut saja P aksen ini, yaitu X aksen, Y aksen. Kemudian koordinat titik P dan P aksen, koordinat titik P dan P aksen harus kita ubah dulu. Harus diubah dulu ya. Kita ubah dulu menjadi koordinat homogen. Iya. Mungkin Anda masih ingat ya, yang disebut dengan koordinat homogen itu kalau ada absis X, kemudian ordinatnya Y, maka kita tambah aplikat dengan angka 1 ya, biar menjadi koordinat yang homogen. Oke, nah sehingga titik P yang tadinya 1,2 ini akan menjadi P 1,2,1. Jadi tinggal Anda kasih aplikatnya 1. Paham ya? Itu namanya koordinat yang homogen. Lanjut ya. Dan P aksen tentunya, P aksen yang tadinya X aksen, Y aksen, karena diubah menjadi koordinat homogen, maka P aksen ini menjadi X aksen, Y aksen, 1. Jelas ya? Jadi mengubah koordinat kartesius yang tadinya hanya mengandung absis dan ordinat saja, kalau diubah supaya menjadi matrik ordo 3x3, maka harus diubah menjadi koordinat homogen. Ya, koordinat homogen ini hanya menambahkan aplikat, yaitu angka 1. Bagaimana? Dapat dipahami? Ya, jadi kuncinya adalah ubahlah koordinatnya menjadi koordinat yang homogen sebelum kita mengoperasikan ke bentuk persamaan similaritas. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita jawab. Nah, karena bayangan titik P itu adalah P aksen oleh similaritas S ini, maka S ya, S ini mungkin kurang jelas ya, kita ganti spidol. Maka SP ini akan menjadi P aksen ya. SP itu berarti P aksen. Nah, sekarang kita operasikan. Berarti matrik 208, 0, 2, negatif 2,
dan 0, 0, 1. Oke, kita kalikan dengan P, di mana P-nya tadi adalah 1, 2, 1. Ya, dan ini akan menjadi P aksen, yaitu X aksen, Y aksen 1. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita operasikan perkalian dua matriks ini. Nah, mengalihkan dua buah matriks seperti biasa, ada aturan perkalian ya, yaitu mengalihkan barisnya ini dengan kolomnya ya, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Nah, sekarang kita coba kalikan. 2 kita kalikan ke 1 adalah 2 ya. 2 kali 1 2. Kita tulis saja ya. 2 ditambah 0 kali 2 0 ditambah 8 kali 1 8. Ya, ulangi ya. 2 kali 1 2 ditambah 0 kali 2 0 ditambah 8 kali 1 adalah 8. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk baris kedua, yaitu 0 kali 1 0, 2 kali 2 ya 4 ditambah ini. Kemudian min 2 kali 1 adalah minus 2. Ya, dan lakukan untuk baris ketiga. 0 kali 1 0 ditambah 0 kali 2 0 ditambah 1 kali 1 1. Dan ini hasilnya adalah 2 ditambah 0 ditambah 2 adalah 10. Oke. 0 tambah 4 dikurang 2 adalah 2. Dan 0 tambah 0 tambah 1 hasilnya 1. Dan ini adalah X aksen, Y aksen 1. Nah, dari kesamaan ini maka diperolehlah bayangan. Ya, bayangan titik P adalah yang mana? Ya, tentunya yang ini. Ya, yaitu P aksen 10,2. Begitu. Jelas? Ya, jadi sekali lagi kuncinya adalah bagaimana Anda mengubah sebuah koordinat menjadi bentuk yang homogen. Nah, inilah bagaimana cara menyelesaikan, cara menentukan bayangan sebuah titik oleh similaritas ke dalam bentuk persamaan similaritas. Jelas ya? Oke, mungkin ada pertanyaan nanti. Bagaimana apabila yang dicarinya itu adalah bayangan dari sebuah garis misalnya, atau bayangan dari bentuk lainnya ya, bentuk geometri yang lainnya? Mudah sekali teman-teman ya. Jadi Anda hanya mencari, kalau garis misalnya, Anda hanya mencari cukup dua buah bayangan titik saja. Kemudian dari dua bayangan titik tersebut tentunya Anda susun persamaan garisnya. Bagaimana caranya? Sama saja seperti ini. Oke ya. Bagaimana, apa? Mau dicontohkan juga? Baik ya. Kita buat saja satu buah contoh soal bagaimana bayangan sebuah garis apabila dicari dengan menggunakan persamaan similaritas. Oke, kita coba ya. Satu soal saja untuk menentukan bayangan dari garis. Ya, misalnya ada contoh, saya ambil saja dari sebuah buku ya. Tentukan peta dari garis, gitu ya. Ini saya tuliskan. Tentukan peta dari garis nomor 2. Tentukan peta dari garis S. Sama dengan X, Y, di mana 2X tambah 3Y
ditambah 6 sama dengan 0 oleh kesebangunan yang matriknya oleh kesebangunan yang matriksnya M sama dengan 6 0 0 0 6 0 dan 0 0 1. Ya, ini ya. Ini ada soal di sebuah buku. Anda menentukan apa bayangan atau peta dari garis ini. Oke. Kita coba jawab. Nah, seperti saya katakan tadi, apabila sebuah garis Anda petakan dengan menggunakan persamaan similaritas, Anda cukup mengambil dua buah titik pada garis tersebut, kemudian cari bayangannya. Nah, setelah mendapat bayangannya, kembalikan ke persamaan garis sebagai petanya. Ya, tentunya dengan menggunakan persamaan garis ya, rumus persamaan garis. Kita coba ya. Kita coba ini jawab. Caranya gimana? Seperti yang di awal tadi. Anda cari peta dari titiknya dengan mengembalikan ke koordinat yang homogen. Oke, kita coba ya. Misalnya di sini kita punya garis S. Itu adalah 2X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Kita ubah dulu persamaan garisnya. Jadi 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 6. Gitu ya. Nah, kemudian kita cari dua buah titik. Nah, yang mudah tentunya ambil saja dua buah titik potong terhadap kedua sumbu, yaitu memotong sumbu X itu apabila Y-nya 0, gitu kan, dan memotong sumbu Y apabila X-nya 0. Oke, kita buat saja di sini ya. Kita buat saja di sini titik potongnya. Titik potong ya. Titik potong kita buat kotak saja. Sini X, di sini Y ya. Kalau X-nya 0 dan kalau Y-nya yang 0. Sekarang kalau X-nya 0 kita masukkan sini. X-nya 0. Ya, kalau X-nya 0 berarti 2 kali 0. 2 kali 0? Ya, 0. Berarti 3 kali berapa supaya negatif 6? Ya, maka diperoleh Y-nya berapa? Negatif 2. Betul ya. Negatif 2. Y-nya negatif 2. Nah, kemudian bagaimana kalau Y-nya yang 0 sekarang? Kalau Y-nya yang 0, kita masukkan Y-nya 0 di sini. Berarti 2 kali berapa ditambah 0 sama dengan negatif 6. 2 kali berapa supaya negatif 6? Ya, negatif 3. Betul ya, negatif 3. Nah, sehingga kita mempunyai dua buah titik potong dengan sumbu koordinat, yaitu titik potongnya ada 0, minus 2 ya, dan satu lagi adalah minus 3, 0 ya. Betul. Nah, kita punya dua buah titik ini. Oke, kita punya dua buah titik ini. Nah, kedua buah titik ini kita masukkan ke dalam persamaan similaritas dengan matrik yang ini. Seperti yang di awal kita lakukan. Jelas ya? Ya, saya ulangi. Dari garis ini, dari persamaan garis ini Anda ubah menjadi yang bentuk eksplisit ya. Kemudian Anda cari dua buah titik bebas. Hanya yang mudah adalah mencari titik potong antara garis dengan dua sumbu koordinat. Kenapa? Karena kita bermain dengan angka 0 ya. Nah, di sini misalnya memotong sumbu X jika Y-nya 0 kan ini kan. Memotong sumbu Y jika X-nya 0. Maka kalau X-nya 0, masukkan sini 0. Berarti 3 kali berapa supaya minus 6 diperoleh minus 2. Ya. Kemudian bagaimana kalau Y-nya yang 0? Kalau Y yang 0 berarti 2 kali berapa supaya negatif 6 diperoleh X-nya negatif 3. Maka dari sini Anda memperoleh dua buah titik pada garis, yaitu 0, negatif 2 dan negatif 3, 0. Nah, berikutnya
kedua titik ini tentunya Anda cari bayangannya dengan menggunakan persamaan similaritas dengan matrik 600, 060, dan 001. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk mencari bayangan kedua titik ini, dan untuk berikutnya kita cari bayangan garisnya. Oke. Nah, kita punya matrik ini, teman-teman ya. Kita punya matrik ini. Sekarang anggap saja tadi dua titik itu adalah A dan B ya. Berarti MA ya, ini akan sama dengan aksen ya. Dan MB itu akan sama dengan B aksen. Sekarang kita cari A aksen dan B aksennya. Oke, untuk yang pertama, yang ini MA, berarti ini ya, kita perhatikan 600, 600, 060, kemudian 001. Kita kalikan dengan koordinat yang homogen, dari titik A aksen tadi ya. Sekali lagi, koordinat yang homogen dari titik A aksen tadi, yaitu berapa tadi yang A-nya ya? Tadi lupa saya berapa tadi. Oke. Yang A tadi 0,-2 ya, kalau nggak salah ya. Iya, 0,-2 berarti 0-2 ya, supaya homogen dia kasih angka 1 ya. Oke. Kita kalikan saudara teman-teman ya, kita kalikan, ayo. Ini 6 kali 0, 0, 0 kali -2, 0 juga, 0 kali 1, 0 ya, berarti ini 0 semua ya, 0 semua. Kemudian yang ini 0 kali 0, 0, 6 kali -2, -12, dan 0 kali 1 adalah 0, sehingga hasilnya -12 ya. Dan yang terakhir ini 0, kemudian 0 juga, 1 kali 1 adalah 1. Oke, maka diperolehlah B aksen, yaitu 0,-12. Jelas ya? Nah, sekarang kita coba mencari bayangan dari B. Oke, bayangan dari B. Itu mengalikan 6, 0, 0, 0, 6, 0, dan 001 dengan titik B tadi. Itu berapa? Masih ingat titik B ya? -3,0 ya, -3,0. Sini jangan lupa dikasih 1 ya, supaya homogen. Sehingga diperoleh hasilnya adalah, kita kalikan, ini 6 kali -3, -18. Yang ini 0, ini juga 0 ya. Kita tambahkan. Jadi hasilnya -18. Betul ya? Lanjutkan. Ini 0, kemudian ini juga 0, ini juga 0 ya. Dikali-kalikan, kemudian dijumlahkan, hasilnya 0. Yang ketiga, ini 0 dikali 0 kali ditambah 1 ya. Ulangi ya. 0 tambah 0 tambah 1. Maka diperoleh 1. Nah, sehingga diperoleh, ini bayangan A ya. Ini bayangan A, dan ini bayangan B ya. Bayangan B. Bayangan B-nya adalah -18,0. Nah, kita mempunyai dua buah titik. Yaitu A aksen dan B aksen. Nah, sekarang kita cari persamaan bayangan dari garis yang tadi. Persamaan bayangan garis awal.
Berarti kita susun persamaan garis yang melalui dua buah titik, yaitu titik A aksen dan B aksen. Masih ingat ya? Persamaan garis yang melalui dua buah titik. Apa coba? Y sama dengan M X atau M kali X minus X1 ditambah Y1. Itu kan ya? Ini di mana M-nya adalah gradiennya ya. Itu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Masih ingat ya? Kita lanjutkan. Kita cari M-nya dulu. Y2 dikurangi Y1. Berarti 0 dikurangi ya, 0 dikurangi minus 12 ya. 0 dikurangi minus 12 dibagi X2 dikurangi X1. X2 kurang X1 berarti minus 18 dikurangi 0. Nah, ini hasilnya, ini adalah 12 dibagi negatif 18. Kalau kita sederhanakan, kita bagi 6 ya. Negatif 2/3. Inilah M-nya. Jelas ya? Ini M-nya. Nah, untuk berikutnya Anda tinggal memasukkan ke dalam persamaan yang ini. Gimana? Bisa dipahami? Ya, karena ini adalah video, Anda bisa mengulang terus video ini ya, sehingga Anda paham. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, saya hapus. Nah, karena kita sudah mempunyai dua buah bayangan titik dan gradiennya sudah kita peroleh, maka kita bisa mencari peta atau bayangan dari garis tadi, ya. Maka bayangannya adalah ini kita gunakan rumus ini, ya. Y sama dengan M kali X min X1 ditambah Y1. Nah, yang kita pikirkan adalah X1 dan Y1. Di mana X1 dan Y1 ini kita ambil dari salah satu dari kedua titik ini. Boleh mengambil titik yang A, boleh juga mengambil titik yang B. Sama saja ya. Anggap saja kita ambil yang titik A. Berarti X1-nya 0. Ini sebagai X1 ya. Dan Y1-nya adalah negatif 12. Kita masukkan sini. Maka Y sama dengan M-nya adalah negatif 2/3 ya. Negatif 2/3. Oke. Dikali dengan X kurangi X1-nya 0. Ditambah Y1-nya adalah negatif 12. Maka diperoleh, nah ini kita kali 3 ya. Kita kalikan 3 aja semuanya. Ya, kita kali dengan 3. Peroleh ini 3Y sama dengan dikalikan jadi negatif 2X tambah 0. Ini dikali dengan 3 ya. Minus 36. Atau kalau kita kasih bentuk implisitnya ya, kasih bentuk implisitnya, ini pindahkan ke sebelah kiri menjadi 2X ditambah 3Y ini ditambah 36 sama dengan 0. Inilah bayangannya ya. Jadi bayangan garis tadi oleh matriks similaritas ya, dengan menggunakan persamaan similaritas. Jadi tadi garisnya itu adalah 2X ditambah 3Y ditambah 6 ya. 2X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0, dan bayangannya adalah 2X ditambah 3Y ditambah 36 sama dengan 0. Itulah ya cara menentukan bayangan dari suatu titik ataupun garis atau bentuk apapun
oleh persamaan similaritas. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Sekali lagi Anda bisa mengulang-ulang terus video ini untuk lebih memahami. Bagaimana? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini salah satu atau materi, ini materi terakhir nih ya, materi terakhir untuk mata kuliah geometri analitik ya. Geometri analitik itu khususnya tentang transformasi geometri. Oke ya. Sebenarnya ini kalau kita hanya mengandalkan atau mencari hasil akhir saja, ini mudah sekali teman-teman ya. Mudah sekali. Terutama kalau melihat matriks similaritasnya. Kita lihat tadi bahwa matriks similaritasnya itu yaitu 6, 0, 0, 0, 6, 0, dan 0, 0, 1. Ya, sekali lagi. 6, 0, 0, 0, 6, 0, dan 0, 0, 1. Anda ingat pada saat Anda mempelajari tentang dilatasi ya, tentang dilatasi, di mana matrik dari dilatasi itu untuk ordo 2x2 adalah dengan kalau faktor skalanya adalah K, berarti K0, 0K gitu kan ya. Dan apabila diubah menjadi bentuk yang homogen tadi, tentunya menjadi K00, 0K0 gitu ya. Kemudian hasilnya 001. Nah, ini gampang sekali sebenarnya. Jadi kalau tadi kita bongkar ya, kita bongkar ini sekali lagi hanya untuk mengecek jawaban saja, tapi jangan jadikan pedoman. Yang terpenting adalah bagaimana Anda mencari bayangan dari sebuah garis ini dengan menggunakan persamaan similaritas. Tapi seandainya Anda meragukan dengan jawaban Anda tadi, Anda bisa mengeceknya dengan menggunakan trik cepat ya. Seperti biasa saya suka memberikan trik cepat. Karena ini matematika itu ajaib ya. Di channel-channel saya selalu menggali keajaiban dari matematika. Anda lihat ya, kita coba ya. Anda lihat tadi, garis awal atau garis semula. Garis semula itu adalah 2x ditambah 3y ditambah 6 sama dengan 0. Ini garis semula. Betul ya? Nah, sekarang bayangannya diperoleh yang ini. Anda lihat bahwa ini sama. Betul ya? Sama. Yang berbeda hanya ini. Yang berbedanya. Ini 36 bayangannya dan bendanya 6. Sementara tadi matriks similaritasnya itu K-nya ya atau skalanya ya, faktor skalanya adalah 6. Sebenarnya dengan mudah Anda bisa mencari jawaban ini hanya dengan mengalihkan konstanta dengan faktor skala. Sekali lagi ya, hanya dengan mengalihkan konstanta dengan faktor skala. Konstantanya adalah 6, faktor skalanya tadi di matrik adalah 6. Dan 6 kita kalikan dengan 6, hasilnya 36 ya. Tadi ini K-nya adalah 6. Kita kalikan ke sini. Maka hasilnya 36. Dan 36 ini sama dengan yang ini. Begitu. Bagaimana? Ya, ini sekali lagi hanya untuk mengecek jawaban saja. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.